Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaidin Muharjo Sdaji dengan NIM 2005364 dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang kebajikan, nilai, moral, dan karakter yang terkait mata kuliah umum pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya kita harus tahu apa itu kebajikan, moral, dan karakter. Yang pertama, kebajikan. Kebajikan adalah perilaku atau kualitas yang memenuhi kebaikan moral sebagai fondasi prinsip dan moral kebaikan. Moral adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan, tingkah laku, atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Lalu karakter atau watak adalah sifat atau batin yang mengaruhi segenap pikiran atau perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia dan makhluk hidup lainnya. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mata kuliah pendidikan Pancasila sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif membangun potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Lalu, apa sih tujuan pendidikan Pancasila? Tujuan pendidikan Pancasila menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga diturunkan di dalam SK Dirjen Dikti Nomor 38/Dikti/Kep/2003 adalah guna menunjukkan arah tujuan pada moral dan diharapkan dapat terrealisasi di kehidupan bermasyarakat setiap hari, yakni tingkah laku yang iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keyakinannya masing-masing, bertingkah laku kerakyatan dengan selalu mendahulukan kepentingan umum dan bukannya mendahulukan kepentingan individu atau kelompok dan golongan tertentu, sehingga setiap pemikiran selalu diarahkan untuk bermusyawarah agar mendukung keadaan terwujudnya yang memiliki keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Maka dari itu tujuan penelitian Pancasila beberapa tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari berikut diantaranya. Yang pertama, memiliki keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki sikap kemanusiaan yang adil dan beradab kepada orang lain dengan selalu memiliki sikap tenggang rasa di tengah kemajemukan bangsa. Yang ketiga, menciptakan persatuan bangsa dengan tidak bertindak anarkis yang dapat menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat yang memiliki keberagaman kebudayaan. Yang keempat, menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai keadaan yang mufakat. Dan yang kelima adalah memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat. Dengan adanya pendidikan Pancasila,
menjadi sebuah sarana atau usaha untuk memahami serta mendalami makna Pancasila, kepribadian bangsa Indonesia, dan juga mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita serta tujuan nasional seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kurang lengkap rasanya kalau kita tidak tahu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ada pada sila pertama. Maksud dari nilai ketuhanan yang ada di sila pertama adalah Indonesia itu negara beragama. Jadi setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang dipercaya. Nah, kita bisa menerapkan sila pertama dengan cara melakukan beberapa hal. Contohnya, yang pertama, beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Menghargai orang lain yang beragama berbeda dengan kita. Yang ketiga, tolong menolong meski memiliki agama yang berbeda. Nah, yang kedua, ada nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan ada pada sila kedua. Nah, maksud dari nilai kemanusiaan ini adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Kita harus bisa menerapkan sila kedua dengan melakukan hal-hal di bawah ini. Nah, yang pertama, tidak membeda-bedakan orang yang di sekitar kita. Nah, lalu saling membantu, misalnya melakukan kerja bakti atau memberikan bantuan pada korban bencana alam. Nah, yang ketiga, nilai persatuan ada pada sila ketiga. Maksud dari nilai persatuan adalah kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena sedikit perbedaan. Sila ketiga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan hal ini. Yang pertama, mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara meskipun beda suku, agama, dan bahasa. Nah, yang keempat ada nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan ada pada sila keempat tentunya. Maksud dari nilai kerakyatan ini adalah negara kita mengutamakan rakyat. Jadi rakyat Indonesia harus diutamakan. Nah, kita bisa menerapkan sila keempat ini dengan melakukan beberapa hal, yang misalnya yang pertama, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kita saat bermusyawarah. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang terakhir, yang kelima, nilai keadilan, dan tentunya nilai keadilan ini ada pada sila kelima. Maksud dari nilai keadilan ini adalah kita harus bisa bersikap adil terhadap semua orang, tidak boleh membeda-bedakan orang. Nah, sila kelima ini kita harus bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan yang pertama, bersikap adil kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua, menjalankan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.